Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nureni L. Hafiz, SPI MSD, selaku dosen pembimbing mata kuliah ekologi Perairan, serta teman-teman yang saya banggakan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video kami. Perkenalkan, saya Suherman yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok keempat, di mana kami akan membahas tentang ekosistem mangrove. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu A. Ekosistem mangrove. Definisi mangrove. Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata mangue yang berasal dari bahasa Portugis yang berarti tumbuhan, dan grove yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti belukar atau hutan kecil. Ekosistem mangrove adalah suatu lingkungan yang mempunyai ciri khusus karena lantai hutannya secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut air laut. Beberapa pendapat mengenai pengertian mangrove, contohnya menurut Eswardi pada tahun 2009 menyatakan bahwa hutan mangrove disebut sebagai hutan payau atau bakau. Hutan mangrove ini dianggap sebagai salah satu ekosistem yang khas menempati habitat pada garis pantai daerah tropis. Penyusun ekosistem mangrove. Komponen penyusun ekosistem mangrove ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik sendiri terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen yaitu organisme yang bisa membuat makanannya sendiri atau autotrofik. Ini terjadi karena memiliki butir-butir klorofil sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Secara sepintas dapat dilihat bahwa ekosistem mangrove dipenuhi oleh tumbuhan pepohonan berdaun hijau. Di antaranya yaitu Aegeocaras corniculacum, Avicenna alba, Avicenna officinalis, Bruguera, Clinica, dan lain sebagainya. Di dalam kawasan ekosistem mangrove yang selalu tergenang air, kemungkinan terdapat fitoplankton dan plankton nabati seperti Asterionella, Amphibifora, Basilaria, Ditilum, dan lain sebagainya. Kemudian konsumen. Konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotropik, sehingga harus mengambil makanannya dari produsen. Organisme konsumen terdiri atas zooplankton dan plankton hewani, bentos, neoston, perifiton, dan nekton. Zooplankton atau plankton hewani misalnya Tintinopsis dictyota, Rhabdonella, dan beberapa larva ikan yang masih bersifat planktonik atau ichtyoplankton. Bentos yaitu organisme yang hidup di dasar ekosistem mangrove. Bentos dapat dibedakan atas epifauna dan infauna. Neoston yaitu organisme yang hidup pada daerah permukaan air. Kemudian perifiton yaitu organisme yang hidup pada batang, daun, atau akar tumbuhan yang terdapat dalam ekosistem mangrove. Nekton yaitu organisme yang dapat berenang masuk ke dalam dan keluar dari kawasan ekosistem mangrove. Komponen yang kedua yaitu abiotik. Komponen abiotik dari ekosistem mangrove adalah pasang surut air laut, lumpur berpasir, ombak laut, pantai yang landai, salinitas laut, dan lain sebagainya. Karakteristik morfologi dan fisiologi tumbuhan mangrove. Karakteristik yang menarik pada tumbuhan mangrove dapat dilihat pada sistem pengakaran dan buah. Tanah pada habitat tumbuhan mangrove adalah anaerobik atau hampa udara bila berada di bawah air. Ada beberapa spesies yang memiliki sistem pengakaran khusus, yaitu akar udara yang cocok untuk kondisi tanah anaerobik. Beberapa tipe pengakaran, yaitu akar tunjang, akar napas, akar lutut, dan akar papan bandar. Semua jenis mangrove dapat memproduksi buah yang biasanya disebarkan melalui air. Beberapa bentuk buah yaitu berbentuk silinder, berbentuk bulat, dan berbentuk kacang. Habitat mangrove.
Hutan mangrove menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropis dan sedikit di subtropis. Luas hutan mangrove di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia, melebihi Brazil 1,3 juta hektar, Nigeria 1,1 juta hektar, dan Australia 0,97 juta hektar. Jenis-jenis mangrove. Sejauh ini di Indonesia tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan mangrove meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herbal tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. 202 jenis tersebut, 43 jenis ditemukan sebagai mangrove sejati. Sementara jenis lain ditemukan di sekitar mangrove yang dikenal sebagai mangrove ikutan. Beberapa jenis pohon mangrove yang sering kita temui seperti Zifora apiculata. Pohon mangrove jenis ini bisa kita temukan di daerah tanah berlumpur, halus, dan tergenang saat pasang normal. Ciri-ciri dari pohon mangrove ini adalah: pertama, pohon yang selalu hijau dan dapat tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Kulit kayu berwarna putih hingga coklat, mempunyai akar yang berbentuk seperti kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas. Daunnya berbentuk bulat, bagian ujung luar dan meruncing ke bagian dalam. Avicennia marina. Jenis ini merupakan pohon pionir di pantai yang terlindungi karena kemampuannya mampu hidup di kawasan pasang surut dan salinitasnya yang tinggi. Ciri-ciri dari pohon ini yaitu: pertama, dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. 2. Kulit kayu halus dan burik hingga hijau hingga abu-abu terkelupas. Ranting mudah dan tangkai daunnya berwarna kuning dan halus. Fungsi hutan mangrove yang pertama adalah fungsi fisik kawasan mangrove, mengembangkan wilayah laut menjadi lahan baru, karena akar dari tumbuhan mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur yang mengakibatkan adanya konsolidasi sedimen di hutan mangrove. Yang kedua adalah fungsi kimia kawasan mangrove, sebagai penghasil oksigen dan penyerapan karbon dioksida dan pengelola limbah. Yang ketiga adalah fungsi biologi kawasan mangrove, pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme yang hidup di sekitarnya. Yang keempat adalah fungsi ekonomi kawasan mangrove, yang dapat penunjang kegiatan perekonomian di bidang perikanan sekitar pantai. Vegetasi di kawasan mangrove. Vegetasi di kawasan mangrove Indonesia, kita dapat menjumpai beberapa jenis spesies seperti beberapa jenis pohon, beberapa jenis parasit, atau beberapa jenis liana. Untuk mangrove sendiri kita dapat menjumpai jenis seperti Rhizopora, Brugueria, Avicennia, Psilocarpus, Caryopsis, dan juga ada Exokeria. Faktor yang mempengaruhi pembentukan vegetasi mangrove. Yang pertama yaitu topografi pantai. Topografi pantai merupakan faktor penting yang mempengaruhi karakteristik struktur vegetasi, komposisi spesies, distribusi spesies, dan ukuran serta luas mangrove. Yang kedua yaitu angin. Angin berpengaruh terhadap gelombang dan arus pantai yang dapat menyebabkan abrasi dan mengubah struktur vegetasi mangrove. Meningkatkan evapotranspirasi, dan angin kuat dapat menghalangi pertumbuhan dan penyebaran karakteristik fisiologis abnormal, tetapi angin diperlukan untuk penyebaran benih tanaman. Yang ketiga yaitu pasang surut. Pasang surut menentukan zonasi dan komunitas flora dan fauna mangrove. Durasi pasang surut mempengaruhi besar terhadap perubahan salinitas pada areal mangrove. Yang keempat yaitu suplai air tawar dan salinitas. Suplai air tawar dan salinitas merupakan faktor penting dari pertumbuhan vegetasi, daya tahan, dan zonasi spesies mangrove. Yang kelima yaitu suhu. Suhu berperan penting dalam proses fisiologi yang dapat mempengaruhi proses-proses dalam suatu ekosistem mangrove seperti fotosintesis dan respirasi.
Yang keenam yaitu derajat kesamaan pH tanah. Nilai pH didefinisikan sebagai logaritma dari aktivitas ion hidrogen. Derajat kesamaan tanah mempengaruhi transportasi dan keberadaan natrium yang diperlukan tanah. Yang ketujuh yaitu substrat. Substrat mangrove dibentuk oleh akumulasi sedimen yang berasal dari pantai dan erosi hulu sungai. Secara umum, hutan mangrove dapat tumbuh pada berbagai macam substrat, yaitu tanah berpasir, lempung, tanah lumpur berpasir, tanah berbatu, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zonasi mangrove, pertumbuhan komunitas. Vegetasi mangrove secara umum mengikuti suatu pola zonasi. Pola zonasi berkaitan erat dengan faktor lingkungan seperti tipe tanah, keterbukaan terhadap hempasan gelombang, salinitas, serta pengaruh pasur. Dan penyebab kerusakan mangrove. Ada beberapa dampak yang akan muncul sebagai akibat aktivitas manusia pada sekitar wilayah mangrove. Yang pertama, penebangan habis mangrove, yaitu berdampak berubahnya komposisi tumbuhan. Pohon-pohon mangrove akan digantikan oleh spesies-spesies yang nilai komposisinya rendah dan terjadi penurunan fungsi sebagai feeding, nursery, spawning group. Yang kedua, pengalihan air tawar. Misalnya, pembangunan irigasi berdampak pada peningkatan salinitas dan penurunan kesuburan mangrove. Yang ketiga, konversi lahan menjadi pertanian. Yang keempat, pembuangan sampah cair, yaitu berdampak pada penurunan kandungan oksigen, munculnya gas H2S. Yang kelima, penebangan sampah padat. Yang keenam, penambangan dan ekstraksi mineral, baik dalam hutan maupun